hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Akhirnya setelah sekian lama menunggu menanti-nanti akhirnya datang juga yang mau dibahas tuh. Pada akhirnya mix double dibahas tentang keberhasilannya. Itu luar biasa banget, luar biasa. Akhirnya setelah melalui banyak hal gitu, Rinov Tari tuh naik ke podium juara. Asik. Setelah sekian lama nanti banyak yang apa ya, pesimis sama mereka gitu. Ternyata terjawabkan gitu. Mereka berhasil melaju di final waktu di Orleans dan akhirnya bisa juara di Spain ini, ngalahin pasangan China yang Revenge. Iya, Sweet revenge. Ini auranya seneng banget. senang sih bener, ini senang banget. Beda. Bener, ini senang Betul, banget betul. karena gimana ya, jarang gitu loh. Biasa tuh ya ditaruh di rundown tuh terakhir gitu. Udah gitu nggak ada gambar gitu, agak-agak gimana, sedih gitu. Tapi ini luar biasa gitu. Lihat apalagi ini kan penghitungan terakhir. Yes. Detik-detik terakhir ini ternyata hasilnya sesuai harapan dengan yang Ciuni bilang juga di minggu kemarin harus juara. Dan ternyata bisa gitu loh, Ci. Juara. Senengnya Debbie. Senang banget. Nah, kalau menurut pandangan Ciuni gitu, melihat penampilan mereka lah sepanjang tur, mereka 5 minggu ya berarti ya? Dari Jerman Ya ya. kan, 5 minggu dan bisa melaju satu babak final dan akhirnya bisa juara gitu loh, Ci. Menurut Cici gimana? Iya, sangat baik ya. Kita melihat Rinov Pita tuh justru menurutku tuh dalam grafik yang naik turunnya luar biasa. Kemudian tekanan publik juga kuat ke mereka. Tapi mereka bisa membuktikan di akhir turnamen di Eropa ini. Itu modal besar loh, Dep. Karena kemenangan dia ini yang membuat hampir pasti 90% kayaknya sih. Ya karena iya. Terinya kemarin Kalah kalah babak pertama. pertama. Asal jangan ada kejutan di BAC. Asal Terry jangan kasih kejutan di BAC ya? Iya, bisa Terry, bisa Deglo, bisa Rehan Lisa. Kalau misalnya Terry itu perhitunganku tuh dia kalau semifinal si Rinov Pitanya kalah di 16, Iya. nggak masuk. Oh, itu mereka masih bisa kebalap, Ci? Iya kalau ada kejutan. kan. Iya, Semifinal ya? Berarti ini Semifinal. semifinal ngomongnya ya. Enggak, Terry enggak semifinal. Terry. Tapi lihat drawingnya kan ngeri-ngeri Padat sedap. merayap ya, Ci ya. Nah, lalu kalau yang dua pasang di bawah lagi tuh yang Kalau mana, Ci? Deglo harus final. Tapi ingat ya, Rinovnya kalah 16. Kalau Rinovnya 8, dia Udah, nambah over. poin. dia harus final nih berarti. Misalnya Heungke tadinya semi, ini Iya, 16, iya, berarti iya. ini final. Iya. Ya pokoknya tambah naik aja. Jajannya iya. harus juara gitu. Wah, Rehan Lisa juga harus final. minimal. Dan ininya kalah 16 ininya nih, ini Rinov Pitanya. Tapi kan cukup peluang ya nggak gampang lah ya di situ. Betul, gitu. betul, Tapi tetap aja belum berakhir Iya. race-nya. Iya. Gitu loh, Dep. Tapi bahwa kemungkinan besar Rinov Pita masuk, yes. Kalau lihat drawing dan juga pencapaian yang harus dilewati oleh para pemain Indonesia dan juga Singapura ya gitu. Sebenarnya tur Eropa sih yang lebih Iya, udah. menentukan Iya. untuk si pesaing-pesaing negara Indonesia dan Singapura ini. Padahal awalnya kan tabling kan. Ya. Ternyata. Tapi tabling luar biasa. oleh England. Dia sih luar biasa. Tabling kan Itu di luar awalnya. dugaan loh. Ya. Mengagetkan Ya terus. itu. Kaget, Nggak boleh kaget, ada kaget itu. gitu. Nah itu gak boleh ada itu. Nggak boleh ada itu. Kalaupun boleh ada tuh Indonesia. Iya, iya, Nggak iya. boleh si Terry. Heungke Terry. Tiga yang Indonesia 3 itu terserah deh yang mau kasih kejutan siapa, yang penting jangan dia gitu ya. Jangan dia. Tapi ngelihat penampilannya, Ci, di mereka akhirnya di final bisa ngalahin nih pasangan China yang mereka kalah, itu menurut Ci ini gimana? Ya luar biasa. Padahal kalau lihatnya pertama nggak enak ya. Iya. Dia mainnya nggak enak banget ya mainnya. Tapi game kedua, game ketiga bisa nguasain dan lebih berani nurunin bola ya kan. Terus berani nyerang. Si Rinov Pita tuh belak-beloknya juga cakep Lebih- kemarin gitu. Lebih variatif Iya, kemarin iya. mainnya. Udah mati kutu menurut gua malah China tuh game ketiga mainnya udah bingung gitu ya mau ngapain gitu. Nah ini sangat baik lah, modal yang baik untuk kedepannya gitu. Kalau ngomongin strategi kan kemarin kita dengar tuh waktu pindah tempat pas interval juga Koheri ngasih masukan. Sebenarnya simple banget masukan dari Koheri. Lewatin aja Tapi gitu. efeknya tuh luar biasa. Dia cuma bilang Koheri servisnya panjangin. Lewatin depannya. Lewat depan jangan ngenet.
asal lewatin aja gitu. Itunya nggak enak banget ya ceweknya yang China itu Iya, karena dilewatin kan nggak enak dia ya. ngangkat terus gitu. Sedangkan posisi sana dia bilang kalau Menangin. sana ngangkat pasti out. Jadi gimana caranya begitu di drive kamu yang nahan Batasin. duluan. Cuman itu doang loh. Tapi yang luar biasa itu kemarin mereka bisa terapin itu dengan sangat baik. Apa yang diinstruksiin semuanya diterapin. Pita juga serius bagus ya. Benar, bagus karena Koheri cuma ngingetin itu dipanjangin karena kan sering nyangkut Iya, sebenarnya. awal-awal. Sering nyangkut. Jadi cuma bilang dipanjangin gitu. Nah, dengan mereka bisa nerapin ini berarti gimana menurut lu prosesnya mereka nih? Ya berarti kan pemainnya udah mulai ngeblend sama pelatih dan percaya deh. Karena kan ya awal-awal pasti ya ada ini kan baru Koheri, walaupun ya Koheri dengan nama besar tapi kan nanganin mix double kan baru, kan butuh waktu lah buat pendekatan, buat ngerti sama instruksinya Koheri. Iya. Nah kemarin kelihatan pas di lapangan, pas ya interval udah mulai masuk berarti kan instruksinya Koheri dan dilakuin dan berhasil gitu. Ya ternyata kan butuh itu loh, trust dulu gitu. Dan emang kelihatan banget itu pemain Cina udah abis nyerang itu nyaman dibatasin sama Rinov. Nggak enak sendiri, dibelok-belokin abis itu gitu. ya misalnya ditotok itu nyaman digeser doang. Nggak, karena kalau menurut gue kalau lu mau kenceng-kencengan kalah deh. Kalah itu Kuat-kuat. cowoknya smashnya juga kencang Iya. banget. Ya kan tipikalnya Cina, Jepang itu kan kalau kita itu emang harus gimana caranya kita jangan di fight terus lah gitu. Kebanyakan Iya. gak ada campuran emang China tuh ya. Ini Keluar terus. udah ada lagi. Habis Soalnya kan Zembang udah ada lagi. cowok dia sama ceweknya tuh banyak. Nah, di ganda udah banyak, di mix udah di ganda putri banyak. Ah, ini nih sisa-sisa gue comot-comot gitu. Iya. Bingung banget. Ada lagi Ini gitu udah ya, ada Dep. lagi gitu. Iya. Tapi ya nggak bisa dianggap remeh juga, nanti juga bakal bisa jadi lawan yang Iya, kalau kita menyulitkan. Habis biasanya- Olimpik ini ya terutama iya. karena kan ya mungkin Zheng Siwei atau Wang Yakyong udah 2 kali Olimpik, udah dapat medali, atau Wang Dongping juga kita nggak tahu, mungkin dia bisa retire. Dia udah siap tuh sama Jen Zembang, Wei Yesin, sama ini baru lagi nih ada lagi. Masih 21 tahun dua-duanya. Belum Fang Yangze juga masih muda. Biasanya kalau yang abis keluar-keluar gini gitu tiba-tiba pasangin final, biasanya nih abis Olimpik melejit Iya. biasanya. Kayak Zheng Siwei itu kan. Iya, biasanya. Coba Dep, Rinovita gimana? Tanya kita sama Debbie ya. Iya. Menurut lu, Dep. Rinovita ya maksudnya bagus banget lah dengan hasil yang dilaluin. Mereka jatuh bangunnya tuh bener-bener banyak banget. Orang Terus kayaknya mungkin kerjasama juga lu udah lebih baik ya. ya udah lebih ada komunikasi. Itu Iya, maksudku. iya, betul. Lebih ada komunikasi, lebih bisa menerima masing-masing kekurangan. Jadi nggak kalau salah satu mati tuh langsung buang muka atau mukanya kesel. Itu yang kelihatan nggak terlalu ada. Kenapa? Mungkin karena dua-duanya juga tahu bahwa mereka butuh hasil ini. Mereka butuh Kerjasama Saling butuh lah, gitu. saling butuh. Iya, jadi nggak bisa siapa yang lebih bagus gitu karena hasilnya kan sama-sama. Kelihatan kok ya nyemangatin Iya. ya, Iya. yang Nah, oke itu itunya. yang sebenarnya pasangan ini butuh karena kita tahu di waktu si Pita sempat berduka waktu itu gimana Rinov yang dari kulkas 2 pintu jadi microwave gitu kan. Tiba-tiba maksudnya dia bisa komunikasi, dia bisa nenangin, hasilnya tuh bagus. Jadi sebenarnya kendala pasangan ini tuh sebenarnya cuma itu. Tapi ya luar biasa dengan mereka di detik-detik terakhir bisa final, bisa juara dengan naik turun yang mungkin orang nggak banyak tahu, itu sih hasil yang luar biasa lah. Iya. Modal yang bagus juga gitu kan Iya, sih. di belakangnya kayak apa susahnya gitu Iya, ya. orang kan nggak ada yang tahu. Iya benar, dan gue lihat tuh Pita sampai nangis gitu Iya. ya. Gue aduh gila ini ya gue bisa ngerti sih Iya. gimana rasanya Iya, kayak iya. gitu. Kita maksudnya mungkin kalau penonton di TV ngeliat dia nangis ya karena dia seneng, tapi kita yang tahu mereka gimana struggle-nya tuh tahu Emang gitu, gimana? paham. Gua nggak tahu. Terutama Debbie Le. Iya, gimana? Ya. Makanya saya tanya. Gitulah pokoknya. Ya semoga hasilnya luar biasa dan Semoga bisa konsisten ikut. ya. Iya. Ini juga titik balik Tinggal mereka. satu lagi nih BAC. Ya, tinggal sedikit lagi gitu. Tapi maksudnya pada tahan. 16 tuh udah ketemu bulan semua tuh kalau aku lihat tuh drawingnya. Ngeri-ngeri sedap tuh. Asal 100.000 jangan sih ya. Yang asal penting jangan lewat dulu itu. babak pertama Si nih. Terry, kalau perlu Terry pertama udah enggak. Kalau Terry pertama udah aman. Aman. Selesai. Yang lain Berarti- siapa aja? Iya. Ya, kalau waktu Terry main diwirit terus tuh, liatin terus ya, gimana caranya gitu kan. Aduh. Nah, tapi tadi kan ngomongin trust ya, trust sama pelatih. Itu kan juga memang jadi poin penting ya, Ci ya. Gimana kita atlet percaya sama pelatih. Kayak misalnya Sabar Reza, lu kasih masukan percaya gitu kan dan dia bisa jalanin.
ini kan berarti juga buah hasil dari Ko Heri ngelatih selama ini, dan akhirnya itu tadi ada trust sehingga pasangan ini mau nih jalanin pola yang disuruh gitu, Ci. Nah, berarti udah mulai solid kah, Ci? Maksudnya ke pola pelatih dari Ko Heri ini? Iya, menurutku sih begitu ya, karena memang pihaknya banyak sih, apalagi kalau ganda. Dia sama pelatih dan dia sama partner. Ini kan juga semakin gak gampang. Kalau individual kayak single gini tuh masih mending tuh Dep, gue nggak usah mikirin Orang lain. partner gue gitu, gak punya partner. Mati hidup gue Sendiri. jalanin sendiri. Tapi ganda kan nggak segampang itu. Kalau satunya ada ganjelan, nggak usah banyak lah, dikit aja. Iya kan, ganjelannya bertiga loh, bisa kemana-mana tuh. Iya, Ci. Nah itu kalau berarti kita ngeliatnya kan udah lebih smooth Iya. di antara semua, antara pemain dan ke pelatihnya gitu kan. Jadi ya sangat baik lah. Kemarin jelas banget apa Coach Heri ngasih instruksi ya, karena di on airin ya kan. Iya. Instruksinya tuh Dan di on benar-benar airin. kedengeran banget. Jadi kedengeran dia mau ngapain dan bisa dilaksanakan, dan mereka setuju dengan Ya, setuju. Yang penting itu dulu, Ci. dengan apa masukan itu bisa jalan sangat oke. Karena kan ada kadang pelatih ngasih ini, atletnya ngerasa nggak nyaman, Nggak dia nggak pas nih jalan. kayak Iya. gini. Iya, Gitu. iya, betul. Tapi kayaknya kemarin tuh pas gitu ya, dan percaya itu tadi kan Ya, yang lu bilang. Percaya harus ya, karena kan pelatih sama atlet kayak mata uang lah dua. Jadi emang harus saling percaya, karena kalau nggak percaya pun ya nggak ada gunanya duduk di belakang gitu. Iya. Karena kan pelatih duduk belakang karena pengen anak buahnya menang kan, Iya. gitu. Betul. Dan dia mungkin ngelihat angle yang pemain kan kadang-kadang suka nggak sadar ya. Iya, setuju. Sama angle yang kita kan di penonton lebih bisa lihat, harusnya lu bisa kayak gini, atau kelemahan lawan yang ini. Ya mungkin kalau lagi main kan cuman gebak-gebuk kan nggak sadar kadang gitu. Yang susah tuh kan sama-sama pengen menang lah itu atlet sama pelatih ya. Chemistry-nya sama caranya yang kadang belum bisa tentu masuk ya. Iya. Dan kadang kalau aku mengingat pengalamanku ya, menurut pelatih mainnya harus gini, tapi gua tuh gak enak untuk melakukan ini. Kan bisa deh, Iya, tapi mungkin gak bisa dirasain sama pelatihnya, tapi aku merasa Iya. kayak gitu kan. Nah kadang-kadang nggak ketemunya di situ. Nah itu kan harus butuh waktu proses ya. Jadi bisa ngomong lagi after play ke pelatihnya, kalau lu suruh gua kayak gini tadi posisi gua menang angin, lu suruh gua kayak gini, gua nggak bisa, gua nggak enak. Ya mungkin kan ada pemain yang bisa, ada pemain yang nggak bisa gitu loh Dep. Nah kayak gitu. Nah itu kayak chemistry kayak gitu tuh yang harus ketemunya di mana. Kalau tujuannya pasti sama, pengen menang. Tapi apakah bisa untuk mencapai itu kan harus ada proses ya. Kayak suami istri lah gitu. Harus ketemu ini dinamikanya gitu. Jadi setuju, karena main ganda tuh nggak segampang yang dipikirin. Kayak gini misalnya, pelatih ngasih masukan ke anak buahnya. Ini dua orang yang beda. Si A setuju nih dengan pola yang pelatihnya suruh. Si B-nya, gue nggak suka. Itu kan sebenarnya dilema juga antara atletnya sendiri loh. Betul. Cara komunikasinya Itu- aja sih sebenarnya. Iya, tapi maksudnya ada kalanya misalnya nih si atlet A mikir, oh kayaknya bener nih yang lu kasih masukan, memang harus ke sini. Tapi sedangkan yang ini ngerasa nggak mau, gue nggak mau gitu. Itu juga nggak gampang loh, Le. Iya. Ya harus, makanya kan perlu waktu. Gimana caranya juga sama kita tuh komunikasinya ke pemain. Mungkin ke si A lu nggak bisa langsung straight to the point. Ke si B bisa digoyang-goyang dulu. Lu harus gitu. belok-belok dulu Iya. gitu. Jadi ke pemainnya pun di open aja. Maksudnya dengan Boy, misalnya let's say Boy Reza ya, Boy kayak gini gimana, kayak gini. Reza bilang, gua nggak bisa gini. Terus menurut lo kayak gimana? Tanya aja. Oh menurutnya gini Boy kayak gini. Ya udah ketemuin di tengah aja. Biar semuanya tuh sepakat gitu loh. Kalau semuanya sepakat kan jalannya juga bisa lebih enak Ya, gitu. iya. Itu yang terpenting ya. Iya, komunikasi sih intinya ya. Tapi mungkin kalau gua kan cuman 2. Kalau yang di pelatnas kan lebih banyak deh dan lebih kompleks pasti kan. Betul. Dan ini cowok cewek inget Nah, ya. iya, itu cowok cewek dan Gitu. lebih susah Cewek itu. kan lebih susah gak sih Dep? Mix tuh gimana? Biasanya Iya. kan cowok-cowok apa cewek sekalian. Sebenarnya gimana kita menempatkan diri aja nggak sih? Maksudnya kita cewek, kita pasti lebih perasa, lebih mood, tapi di dalam Tapi tidak lapangan dengan Debbie maksudnya. Iya. enggak, maksudnya di dalam lapangan tuh gimana caranya ya lu menempatkan diri lu sebagai cowok aja. Profesional aja lah Iya. gitu ya Dep. Iya, kayak cowok aja jangan baperan misalnya. Terus jangan Ya mungkin itu lu, tapi kan yang lain pasti ada yang baperan deh. ya, tapi kan bisa dikasih masukan gitu loh, Le. Bahwa ya lu main walaupun lu cowok cewek, jangan minta dimaklumin terus gitu loh. Ya. Dalam arti, Itu yang penting ya. oh gue cewek, gue misalkan gue lagi dapet nih, gue moodnya jelek gini-gini, itu kan sebenarnya bisa dikasih tahu, gue lagi
datang bulan nih, main gue lagi nggak enak lo cover gitu. Jadi bukan yang apa ya, jadi kesel, jadi apa sendiri, itu masih bisa dikomunikasikan gitu loh. Jadi Apalagi nih tergantung. peran cewek tuh penting, next Iya. double itu. Iya. Iya kan, Iya. peran ceweknya kan gitu. Bener. Nah, kalau kita ngomongin peran cewek nih, ada 2 nih yang mau dibahas nih, ada 2 pasang ya. Kemarin Rehan Lisa secara mengejutkan sebenarnya menurut saya pribadi kaget gitu, mereka kalah dari pasangan Sumet. India gitu, Sumet Reddy sama Harusnya Siki bisa Reddy, tuh ya. si suami istri ini yang jarang banget sebenarnya mereka udah turnamen main mix, tiba-tiba main mix dan kalah. Dan yang gak kalah mengejutkan gitu, ada Dejan sama Gloria. Sebenarnya jujur kaget begitu lihat hasil, hah kalah sama siapa? USA gitu. Apa sih Ci yang jadi faktor dari 2 pasang Susah ini? nih pertanyaannya. Nggak, ini Iya. memang saya Iya, pun iya. masih bertanya-tanya gitu. Saya sih kalau nilainya setiap pemain tuh ya mungkin rally point iya, tapi Race to Olympic itu kalau kita mainnya setara, satu tingkat di bawahnya itu kalau kita nggak stable bisa kalah deh, bisa konyol. Deg-degannya lebih gitu. Dan kalau udah tangannya kaku, terus udah nggak bisa fokus, udah deh. Jadi hal kayak gitu tuh nggak terjadi sama ganda campuran kita aja. Ini mereka race loh, tuh Olimpik 2 pasang ini. Pertama aku lihat, tuh kenapa kalah ya, gitu. Tapi setelah mikirin lebih jauh, ya pasti beban. Kemudian sesiap apa mereka menanggung beban ini, kan gitu ya. Kalau kayak Renovita akhirnya bisa lewat, bisa siap gitu ya. Tapi kan mereka enggak nih yang 2 pasang ini yang semestinya menurut kita tidak kalah, tapi bisa kalah. Tapi kalau aku lihat secara keseluruhan tuh begitu, bebannya tinggi, kemudian sampai titik akhir pun belum tahu masuk apa kagak, gitu kan. Terus abis itu mainnya beban, nggak bisa keluar dari tekanan, tambah jelek, itu kan it happens. Maksudnya bukan karena latihannya nggak sungguh-sungguh loh, Dep, tapi in that moment Iya. itu mereka tuh Merasakan tegang, itu, nggak bisa iya. keluar mainnya gimana tuh. Sementara yang sana makin enak. Jadi selevel 2 level di bawah itu juga nggak Gak 100% bisa menang langsung, pasti menang gitu. garanti. Iya kan ya, apalagi yang ada tekanan buat wah gua harus masuk nih ke Olimpiade. Harus masuk dan di atas kertas, gue diunggulkan dan gue harus menang. Dan gua ngebayangin Dejan. Ya Dejan. Oh, aduh, it's really difficult loh for him gitu karena Struggle banget. iya jam terbangnya paling Paling minim dia sedikit. bandingin yang lain. Terus race to Olympic. Dia lompat kelasnya tuh banyak banget gitu. Dan mungkin juga Dejan Glo kan Civita nggak ikut ya. Nggak ikut. Nggak ikut. Nah, ini juga mungkin belum terbiasa buat mandiri kali Dep. Belum matang secara maksudnya pikiran gimana kalau lagi susah dia harus ngapain, Iya. cari jalan keluar gitu Karena ya. kan deadlock. Kan berarti kan lawan US ini ada masa pasti dia buntu nih. Iya. Enggak, nggak bisa apa-apa nih udah mau dia misalnya sama Glo udah ini lo gini aja udah semraut lah. Udah dibilangin partner Iya. kan mungkin nggak bisa berjalan Ya, juga udah nggak kali ya, masuk ya. gitu. Iya, Iya. dan sedangkan Glo pun harus mikirin sama mainnya dia juga. Ya, Iya. dia harus mikirin mainnya dia harus misalnya Dejan lagi nggak enak atau sebaliknya juga bisa kan. Walaupun mungkin Glo lebih senior, tapi kan nggak nutup kemungkinan Glo juga maksudnya ada di posisi yang lagi nggak enak juga gitu. Ya terus ini nggak ada yang biasa bawa misalnya Civita atau Wifki yang bawa ini nggak ada, itu juga mungkin berpengaruh juga. Dan dia main 5 turnamen loh Dep. Dari Jerman, dari Semua yang Jerman, mau nggak Prancis, mau All gitu All kan. England. Iya, bener. Ya tapi kan kalau yang lain ada yang jaga. Iya, maksudnya masih ada inilah. Sedangkan mereka di 2 turnamen terakhir ya, berarti harus mandiri sendiri gitu kayak Sabar Reza gitu kan. Dan itu Sabar mungkin Reza udah terlatih. dia dari di luar udah terlatih Udah terus ya. terlatih mandiri di luar. Kalau ini kan maksudnya Oh, dia masih dalam ada naungan. iya, masih diurusin kalau Dejan sama Glo. Kalau ini kan kalau Iya, Boy iya, sama Reza iya. Ada perbedaan yang iya, lumayan gitu. signifikan sih Iya. sebenarnya. Iya, betul. Dan ini kan tujuannya masih Olimpiade. Olimpiade dan Iya, dia iya. harus maksudnya ada target yang gua harus achieve gitu Olimpik. Dan pressure-nya juga tinggi. Maksudnya secara kondisi juga main 5 turnamen. Badan capek iya, pikiran jenuh iya. Mau lebaran pula ya kan? Udah kepikiran-pikiran juga itu banyak pasti kepikirannya. Pikiran apa dia ketupat. Iya, Iya, mungkin iya, iya. tekanan pada saat Iya. pertandingan itu sih yang Iya, kita iya. nggak tahu ya seberapanya. Tapi rasanya cuma faktor non tenis yang paling mengganggu lah Dep. Ini semua orang dalam race to Iya. Olimpiade. Mungkin kelihatannya oh kalahnya sama US, tapi kan US juga
ini kan udah sering turnamen juga, bukan yang antah berantah gitu. Tapi ya kalau secara itu emang nggak boleh kalah sama ini. Mestinya. Ya kita harapkan maksudnya pasangan-pasangan lain di selain Rinov Mentari gitu yang kemarin berhasil juara bisa lah menemukan gimana sih caranya supaya menembus gitu kan, menembus batas. Kayak sebenarnya Rinov Tari juga ada di ambang itu, cuman mereka bisa berhasil gitu Ya. kan. Nah kita berharap juga dengan supaya apa ya, Rinov Tari mudah-mudahan lolos Olimpik ya Ci ya, amin. Itu akan jadi booster juga kan, maksudnya untuk ternyata sektor ganda campuran ini masih oke, masih kuat gitu. Itu kan juga salah satu daya tarik juga ya Leh, maksudnya untuk berlangsung lebih lanjut gitu. Betul. Dan kita akan itu kan? Iya. Nah. PB Ina akan menyelenggarakan turnamen PB Ina Kids tanggal 3 sampai 5 Mei di Gor Benteng Badminton Hall BSD. Di kategori usia dini, pemula, anak, tunggal, ganda, putra putri. Nah, bisa telepon ke 0895 sekian ke Caca. Wah, jadi itu salah satu juga supaya bisa ada terus calon-calon lah, bibit-bibit regenerasi. Betul. Yang penting kan ada minat dulu ya. Mina. Coba aja dulu. Iya, coba aja dulu karena siapa tahu kan Anda yang beruntung. Gitu. Oh iya, jangan lupa nih Jebret Media nih kalian, siapa nih yang masih menyambut euforia kemenangan timnas lawan Vietnam, ya kan? Waduh, Nguyen biasa FC. banget. Kalian bisa dapetin kaos spesial kemenangan timnas di GBK hanya dengan 150.000. Kalian udah bisa dapetin nih. Ada 2 pilihan desain. Pokoknya keren-keren banget. Gimana caranya? Kalian langsung aja beli di Jebret Media Store atau klik link di deskripsi. Jadi cuma 150.000 doang ini, Le. Murah. Keren begitu ya. Iya, desainnya Desain siapa? by Rio. Iya. Kiu. Jangan lupa ya, jadi langsung check out sekarang juga. Oke, jangan kemana-mana, kami akan balik lagi. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.